Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita berdua di sini di Urban Paradox, mengulas fenomena dari sisi yang berbeda. Balik lagi menemani teman-teman di rumah, teman-teman Urbaners yang lagi nyantai. Lagi awal bulan, lagi menikmati tebalnya dompet. Wih, baru gajian soalnya mereka nih pasti nih. Lagi makan enak nih. Lagi makan enak. Sekarang kita sudah di minggu pertama ya, bulan 12 bulan Desember. Bulan terakhir nih, karena kita memasuki awal tahun baru. Awal tahun baru. Nah, buat teman-teman yang mungkin lagi kelebihan rezeki, bisa. Maksudnya sekarang ini kayak berita pertama yang bakal kita bacakan, kita mau mengupdate tentang bencana Sumatera kemarin ya dia ya, karena berapa seminggu yang lalu saudara-saudara kita di Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh itu mengalami bencana yang menyedihkan lah buat kita, karena mereka mengalami banjir, longsor dan lain-lain di sana. Buat teman-teman mungkin bisa nanti mendonasikan lah sedikit, menyisihkan buat saudara-saudara kita di sana. Update bencana Sumatera sejauh ini, kabar dukanya ya, teman-teman kita tuh yang meninggal ada sebanyak 836 dan kabar yang hilang itu 518 orang yang sejauh ini belum ditemukan, dan 2.700 luka-luka. Wah, ini salah satu korban yang cukup banyak ya di Indonesia juga, karena memang ini data ini juga kemarin diupdate oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB per 5 Desember kemarinnya. Benar. Nah, dari ini juga menunjukkan ada 800 orang yang meninggal dunia. Wah, ini cukup banyak sekali bahkan. Bahkan rinciannya tuh ada rinciannya, di Aceh itu ada 325 orang yang meninggal, di Sumatera ada 311, di Sumatera Barat ada 200 orang yang meninggal. Wah, ini dampaknya pun banyak banget, ada sekitar 62.000 kakak di Aceh yang diungsikan gitu ya. Wah. Dan kerusakan rumah yang sangat berat sekitar 2.400 unit tuh. Wah. Nah, ini juga ya pemerintah juga lagi melakukan penanggulangan atau lagi ini masih banyak yang evakuasi ya, mengevakuasi sambil juga menyalurkan donasi-donasi dan anggaran yang baru-baru ini cair ya Kak ya, yang udah ditunggu-tunggu juga sama teman-teman kita di sana. Bahkan beberapa influencer juga melakukan galang dana dan salah satunya itu Ferry Irwandi ya, yang berhasil mengumpulkan sekitar 10 miliar. Dan hari ini beliau lagi ada di TKP untuk menyalurkan langsung ya. Cukup banyak lah ya teman-teman dari influencer, artis, dan itu juga nggak hanya uang mereka pribadi, tapi juga dari teman-teman kita sendiri gitu, dari kita yang karena mereka open donasi, akhirnya kita menyalurkan sedikit rezeki yang kita punya, apalagi di awal bulan ini ya, untuk membantu teman-teman kita, dan akhirnya terkumpul lah lumayan banyak gitu ya. Semoga sedikitnya ini bisa membantu saudara-saudara kita di sana, bisa ya memenuhi kebutuhan mereka lah, karena pasti di sana ekonomi sudah pasti hancur, terus makanan juga agak sulit, dan semoga bahkan ini bisa akses untuk kesananya aja untuk menyalurkan bantuan ini sulit kabarnya. Bahkan ada yang jalan terputus dan ada jalan yang longsor gitu. Kita doakan semoga ini cepat pulih, dan kita harap pemerintah bisa memulihkan inilah kota-kota yang terdampak, daerah-daerah yang terdampak, yang hancur, yang rusak. Dan kalian penambang, ini kan banyak isu-isu yang terjadi karena memang Sumatera ini jadi salah satu daerah yang pertambangan juga, ada daerah sawit di mana ya kemarin kan yang viral itu kan rame kan, ada potongan-potongan gelonggong kayu. Itu banyak banjir yang deras banget. Wah. Nah, ya. Gak mungkin kan ini nggak ternotis ya. Banyak banget itu di sosial media. Ya, kita doakan lah yang terbaik ya buat saudara-saudara kita di sana. Nih komen-komennya juga ada apa aja itu dia.
Nih, banyak juga teman-teman kita yang kecewa karena banyak yang bertanya nih, masih belum ditetapkan jadi bencana nasional. Oh, soal status kemarin tuh ya. Benar. Karena pemerintah menganggap masih ya seperti bencana, belum menjadi bencana nasional gitu. Ya, yang hilang udah pasti meninggal ya, udah 7 hari gak ketemu. Wah, maksudnya semoga korban-korban yang hilang bisa ditemukan dengan utuh gitu ya. Iya, dengan keadaan yang sebisa mungkin selamat lah, Mas. Apalagi banyak banget potongan-potongan video yang mencari keluarganya, ada bapak-bapak yang mencari anaknya. Iya, dan banyak juga anak-anak yang merantau, yang nungguin kabar orang tua, akhirnya dapat kabar sampai nangis-nangis ya kayak dia di sosmed itu, karena ya berdoa yang terbaik ya buat teman-teman kita di sana. Pokoknya pray for Sumatera, cepat pulih, cepat sehat buat Sumatera. Nah, tadi juga sudah kita bahas soal influencer Ferry Irwandi ya. Ini beritanya juga, Ferry Irwandi kumpulkan 10 miliar donasi korban banjir Sumatera dalam waktu 24 jam. Wah, respect buat Ferry Irwandi, respect juga buat teman-teman, saudara-saudara kita yang sudah mendonasikan sedikit hartanya buat saudara-saudara kita di sana tuh. Apa tuh dia, coba? Nih, oke. Penggalangan dana bantuan untuk korban banjir Sumatera yang diinisiasi pendiri Malaka Project yaitu Ferry Irwandi ini mencapai 10 miliar dalam waktu kurang 24 jam pada Selasa 2 Desember 2025 kemarin. Nah, galang dana ini diinisiasi oleh Ferry Irwandi dan diikutin oleh banyak influencer dan masyarakat juga ya Kak ya. Jadi ini selain dari uangnya Ferry Irwandi sendiri juga dari teman-teman kayak mungkin kita atau teman-teman yang nonton ada yang ikut penggalangan dana nih. Genji belakang kalian ada donasi belum? Donasi belum nih. Kurang dari 24 jam terkumpul 10 miliar. 10 miliar. Respect banget buat teman-teman dan kepeduliannya nih ya. Respect. Ini apa membuktikan bahwa kekuatan masyarakat itu, solidaritas masyarakat Indonesia itu kelihatan banget gitulah, kuat. Apalagi mungkin setelah banyak beredar ya, karena kemarin tuh sempat juga ada video tentang yang penjarahan di minimarket itu ya Kak ya. Nah itu banyak pro kontra, tapi juga banyak teman-teman yang pro karena mungkin ya di sana mereka belum dapat penyaluran ini ya bantuan gitu. Mereka juga perlu makan, perlu obat-obatan seperti itu. Tapi ya semoga cepat pulih ya kita ya. Pokoknya di Sumatera kembali lagi menjadi salah satu daerah yang indah, yang cantik. Nah, jadi buat pengusaha-pengusaha tambang, sawit di sana, kalian sebenarnya harus bertanggung jawab lah buat hal-hal kayak gini nih. Karena memang ya jangan hanya dikeruk keuntungannya ya Kak ya, tapi bisa diperbaiki lah apa yang dikeruk itu dikembalikan lagi. Ya itulah Pak Bahlil, silakan diinvestigasi Pak Bahlil. Ya Pak Bahlil kan Menteri SDM, maksudnya ngeliat hal kayak gini gimana. Menteri Kehutanan juga Raja Juli, semuanya. Nah ini dampak dari banjir juga ada apa itu dia? Nih ada seekor gajah Sumatera ditemukan tidak bernyawa akibat tertimbun lumpur dan kayu. Nih yang tadi sempat kita singgung ya Kak ya, usai banjir bandang di Aceh. Jadi ini nggak hanya terdampak ke kita teman-teman saudara kita yang ada di sana, tapi juga ke hewan-hewan yang ada di sana. Tumbuhan juga ya, maksudnya banyak makhluk-makhluk juga di daerah yang gajah, mungkin tanaman-tanaman langka yang Sumatera yang rafflesia apalagi gitu. Di Sumatera juga banyak kan hewan-hewan yang termasuk dilindungi lah. Ini salah satunya seekor gajah dengan nama Latin Elephas maximus sumatranus ditemukan mati pasca banjir di Kabupaten Pidi Jaya. Bangkai gajah ditemukan di antara gelondongan kayu di salah satu desa Pidi Jaya. Itu gelondongan kayu siapakah itu? Gajah tersebut terbenam di dalam tumpukan kayu hutan dan lumpur yang terbawa banjir. Terus setengah badan gajah ini tuh terkubur dengan kepalanya yang mengarah ke bawah. Ya maksudnya kan gajah, harimau di Sumatera ini jadi salah satu satwa yang dilindungi karena memang ekosistemnya yang sudah hampir musnah, hampir punah gitu ya. Maksudnya kalau dengan kejadian-kejadian seperti ini kasihan juga mereka, ekosistemnya harus terusak, harus sampai bahkan mengakibatkan meninggal atau mati begini kan.
Wah, miris juga ya. Tuh komen-komennya juga. Masih bencana biasa bukan nasional kata pemerintah. Nih, nggak kebayang sebingung dan setakut apa dia pas kejadian. Ada juga sempat lihat tuh kayak guguk-guguk anjing-anjing peliharaan itu lompat ke pagar. Teman mungkin karena hewan peliharaan ya, jadi mereka nggak terbiasa lompat, akhirnya nyangkut dan mati di sana. Wah. Kasian ya, hewan-hewan kayak gini kan ibaratnya nggak ngerti ya kak ya, dan mereka mencoba menyelamatkan diri. Tapi ya seperti itulah, cukup sangat prihatin ya, nggak hanya pada saudara-saudara kita, tapi juga hewan-hewan yang ada di sana. Waduh, sedih banget lihat video-videonya itu. Universitas Pendidikan Indonesia UPI bebaskan UKT bagi mahasiswa-mahasiswi korban banjir bandang Sumatera Barat. Nah, Universitas Pendidikan Indonesia memberikan dukungan penuh kepada salah satu mahasiswi yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat. Mahasiswi itu bernama Olivia Yuliana, mahasiswa program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Wah, ini jadi salah satu bentuk dukungannya dari universitas. Iya, benar. Dan apalagi kabarnya Kak Olivia ini kehilangan kedua orang tua serta dua kakaknya dalam peristiwa yang melanda Kabupaten Agam tersebut. Karena Olivia lagi menempuh pendidikannya di Bandung dan keluarga masih ada di sana, mereka harus menerima takdir bahwa mereka harus berpisah gitu ya. Sedih melihat kayak gini ya. Semoga pemerintah bisa cepat menanggulangi lah nanti kedepannya gimana biar daerah-daerah kita yang katanya paru-paru dunia jangan sampai hanya paru-parunya saja. Nah, ini komen-komennya juga UPI 1000 poin versus 0 poin pemerintah. Tuh, masyarakat aja memberikan 0 buat pemerintah. Ya, semoga responnya pemerintah bisa lebih baik juga. Nanti bisa ditindaklanjuti secara serius. Jangan cuma omon-omon kata Pak Prabowo. Kan. Tuh. Nah, berita selanjutnya itu masih soal nih alasannya tadi ya, salah satu alasan kenapa bisa terjadi bencana tadi nih. Tapi ini berita ini bisa jadi salah satu contoh lah, maksudnya ambil positifnya, yaitu ini ada salah satu pria yang menanam 7.000 pohon selama 40 tahun dan bikin hutan berbentuk gitar untuk istrinya. Walaupun motivasinya kan untuk istri, orang tersayang. Tapi melakukan ini hal positif banget. Betul, bahkan itu cuma satu pria, dia bisa menanam 7.000 pohon. Apalagi pemerintah yang punya segalanya gitu, maksudnya yang punya ya kendali lah untuk negeri kita ini kan, dan ya punya wewenang seperti itu. Kalau kita yang tanam, kalau kita sendiri yang tanam kan mungkin sebenarnya bisa ya kak ya, cuman karena tanahnya bukan milik kita, nanti salah-salah lagi gitu. Jadi kan kalau pihak yang berwenang langsung yang inisiasikan, baiknya untuk kita semua. Reboisasi, penghijauan kembali. Jadi nggak hanya dikeruk-keruk gitu ya kayak. Betul, bukan cuma di Sumatera ya, daerah-daerah lain seperti Kalimantan, Papua, Sulawesi yang saat ini jadi daerah yang dieksploitasi alamnya. Ya, jangan sampai kejadian seperti yang di Sumatera, saudara-saudara kita di Sumatera bisa terulang di daerah-daerah lain gitu. Iya, jangan sampai lah. Jangan sampai Indonesia ini tenggelam gara-gara kalian. Hey. Selanjutnya itu ada apa dia beritanya? Waduh, masih tentang dana lagi nih ya kak ya. Dana hibah atlet difabel Bekasi disenilai 7,1 M di korupsi. Nah, yang gini-gini nih, korupsi. Dan di korupsinya itu katanya untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Waduh, kabarnya sih udah kebeli 2 mobil Innova Zenix. Wow. Kamu mau jadi DPR dengan hasil korupsimu? Dan kayaknya kalaupun kebeli 2 mobil Innova Zenix nih nggak habis sampai 7 M ya kayak sisanya nih kemana ya? Kemana? Katanya kan mau pakai buat calon DPR nanti 2029 mungkin ya dia mau calon pakai duit ini. Tapi kan
kamu memulainya saja sudah kotor. Ya, sudah salah. Salah. Tuh, aliran dana mengalir ke kampanye. Oh, sudah mengalir ke kampanye dan 2 mobil Innovagenik. Modus penyimpangan dana hibah ini mulai terkuak setelah penyidik menelusuri aliran dana dari rekening NPCI. NPCI itu National Paralympic Committee of Indonesia. Wah, Tersangkanya nih Kardi. wah, Kardi. Diduga menggunakan sekitar 2 miliar untuk kepentingan pribadi dan politik, terutama biaya kampanye sebagai calon legislatif tuh. Aduh, Mas Kardi, Mas Kardi. Ini juga pengingat buat teman-teman kita sendiri sih ya Kak sebenarnya, untuk calon-calon seperti ini nih langsung di bendera merah gitu teman-teman. Kalau udah terlihat Kok bendera? Bendera merah. pokoknya red flag Oh, Kak, red red flag. flag, Oh, bendera red merah. flag. Kirain- Oh, kirain bendera jadi- merah, kirain red flag jangan- gitu, jangan dipilih. Apalagi Gitu. nanti misalkan udah nerima uangnya jadi dipilih, jangan ya. Red Kita flag. jangan sampai mengulang hal yang udah bisa terbaca gitu ya Kak ya. Tuh, buat kalian juga memilih pemimpin, memilih anggota DPR, ya lihat-lihat nah sekarang harus lebih cerdas. Benar. Yang kayak gini-gini kan ini yang merusak negara kita sebenarnya. Daerah kita, khususnya daerah kita, negara kita. Nah, ini banyak sekali yang dirugikan, apalagi atlet-atlet difabelnya itu sendiri. Waduh. Ini dampaknya ada besar banget lah. Dengan uang yang nggak sedikit ya Kak ya. Betul, itu Oscar, sebut namanya. Sedih amat jadi WNI itu. Apa kita keluar negeri aja kali? Panjang. Mau sih gitu ya. Tidak usir. Spill aja orangnya biar kena hukum sosial. Tuh, jadi hukum sosial berlaku buat kalian. Adi sih setuju ya, Kakak setuju nggak sih kalau orang-orang seperti ini di Harus kalau perlu diarak, disosialisasikan. Aduh, iya Daerah ini contoh tidak baik, ini dia maju hasil korupsi, dia korupsi uang negara, akibatnya ini, dampaknya ini, kalian tidak boleh mengikuti, kalian tidak boleh jadi kayak dia. Nah, jadi malu dia tuh di turunan kan. Tuh. Nah tuh. Terakhir ada apa itu Adia? Terakhir tepat 7 hari tayang film Agak Lain 2 tembus lebih dari 3 juta penonton, kurang dari seminggu nih. Waduh, mantap. Menyala pantiku. Ini udah kita bawain minggu kemarin ya Kak ya. Dalam 2 hari tayang, untuk kemarin ini dalam seminggu tayang. Wow. Tembus 3 juta. Udah mau hampir menyalip film KKN ya, mungkin sepertinya nih. Ya, salah satu film fenomenal juga di zamannya 2022. Iya, benar. Dan film Agak Lain 1 kemarin di 2024. Wah, respect lah buat Agak Lain. Ini jadi salah satu tontonan hiburan buat masyarakat Indonesia di tengah negara yang lagi cukup wadidaw ya. Cukup akhir tahun. Sebenarnya akhir tahun kita ditutup dengan hal-hal yang cukup wow. Jadi salah satu atensi lah buat pemerintah, khususnya Pak Prabowo, di mana beliau sebagai presiden harus bisa mengatasi semua permasalahan di negara ini. Masyarakat memilih karena percaya gitu ya. Jadi jangan dirusaklah kepercayaannya, apalagi juga untuk bupati-bupati dan gubernur wilayah yang terdampak ini. Kabarnya ada baca beberapa berita tuh ada yang sampai kayak katanya nyerah gitu untuk menindaklanjuti dan lainnya. Wah, ini dia kayak masyarakat itu kan sudah kasih kepercayaan ya. Jadi ya kasih solusi lah, seenggaknya kasih solusi buat masyarakat, menenangkan masyarakatnya, meyakini bahwa dengan adanya bencana ini kita harus lebih baik lagi, kita harus evaluasi lagi buat masyarakat, buat pemerintah, buat pengusaha. tuh. Ya, semoga ini bisa jadi bahan evaluasi nggak hanya untuk warga sekitar, nggak hanya pemerintah daerah sekitarnya, tapi juga yang di pusat-pusat ya Kak ya, karena itu juga berpengaruh tuh. Kayak kemarin bantuannya cukup terlambat, itu kan nunggu cair juga ya Kak ya dari pusat. Katanya kabarnya lambat tuh yang berada di sosial media, sampai masyarakat sendiri yang turun tangan, masyarakat dari daerah-daerah lain gitu. Untungnya kita termasuk cepet ya, kurang dari 24 jam tuh untuk ngumpul 10 miliar. Emang hebat banget Indonesia nih. Masyarakatnya yang kompak, pemerintahnya malah asik
pencitraannya. Wah, semoga ya 2026 lebih baik lagi ya. Iya. Jadi awal baru lah, khususnya juga buat teman-teman kita yang ada di Sumatera gitu. Ini aku sudah pakai jaket rompi anti peluru. Aduh. Jadi siap ke Sumatera, Beba. Kamu nanti angkat beras ya? Oh iya, siap, Pak. Angkat beras ya kamu. Gimana? Berasnya pakai foto kakak. Oh, ya. Biasanya kan pakai foto yang kasih ya. Biar kelihatan. Ya, habis itu baru kita foto bareng-bareng gitu kan, Kakak Bos. kan mau naik Iya. tahun berapa? 2009 kita foto pakai spanduk itu. Wes, nama-nama kita. Baju putih ya, dress code-nya baju Oh, iya. putih. Siap. Nggak boleh warna lain, putih. Teman-teman, sampai di sini kita membawakan berita-berita yang hangat dalam seminggu terakhir ini. Memang beritanya dalam seminggu ini ya soal bencana di Sumatera. Harapannya semoga ini bisa menjadi evaluasi buat semuanya, masyarakat, pemerintah, pengusaha, siapapun di sektor manapun ini menjadi evaluasi kita buat daerah-daerah lain, bukan cuma di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi, di Jawa, dimanapun itu jadi pelajaran buat kita Iya semua. benar, karena bahkan dari berita teman-teman kita di Sumatera ini bahkan udah dilirik sampai ke luar negeri ya kak ya. Kabarnya tuh beritanya udah sampai ke Jepang, terus kita udah dapat bantuan dari negara tetangga gitu. Aduh, jadi ini pasti harus jadi evaluasi besar-besaran juga untuk negara kita sendiri tentunya. Betul ya, karena oke teman-teman, sampai jumpa lagi di minggu depan. Kita bakal bawain lagi berita-berita yang hangat, Dan yang semoga berita yang lebih baik lah lebih kak ya. baik, Kita dapat lebih berita ceria. yang benar. Biar akhir tahun kita ditutup dengan hal-hal yang baik dan menyenangkan. Wih, kayak apa tuh? Oke, semuanya sampai jumpa kembali. Jangan lupa di-share, di-subscribe, di-komen, di... Kalau ada saran untuk kita bawain berita apa, boleh dikirim ke Instagram kita di sini. Wow, Yeay. oke. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.